Jepang yang menjajah Indonesia sekitar 3,5 tahun ternyata juga menyisakan berbagai peninggalan sejarah. Salah satu yang paling banyak tersebar di Indonesia adalah gua. Karena merupakan peninggalan masa penjajahan Jepang, gua itu sekarang ini kerap disebut sebagai Gua Jepang. Salah satunya ada di lereng selatan Gunung Merapi. Secara administratif, Gua Jepang yang satu ini berada di Sapu Angin, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Awal mula dibuatnya gua ini setelah Jepang kalah dengan sekutu, Jepang harus meninggalkan negara jajahannya. Hilangnya komunikasi dengan pimpinan di negaranya ini yang kemudian mereka memilih bersembunyi untuk sementara menghindari tentara sekutu dengan membangun gua. Jadi ini tuh daerahnya masuk di lereng Merapi ya teman-teman. Lereng Merapi. Nah ini kita, jalannya sering dipakai untuk orang-orang sini mencari rumput ya teman-teman. Jadi jalannya itu turun dulu sampai bawah situ, nanti kita nyebrang yang di bawah situ naik lagi ke sana. Cukup was-wasan juga. Soalnya tadi sebelum masuk ke area sini tuh saya di jalan raya itu tanya sama warga sekitar situ ya. Katanya jalannya sudah bagus mas. Wow, keren. Jadi di daerah Merapi ini kalau saya baca artikel-artikel banyak juga peninggalan gua Jepang ya teman-teman. Kalau yang di Kaliurang itu saya melihat udah sering dikunjungi ya. Sorry, napasku ngos-ngosan. Munggah dodol banget. Ada juga yang di daerah Bukit Kelangon itu ya. Saya pernah cari ke sana itu enggak ketemu gua Jepangnya. Terus ini tadi saya ke sini itu juga tanya-tanya jalur motor saya ada di seberang sana. Nah, inti. Nah, yang ini. Nah, ada kotaan itu. Nah, itu dari sebelahnya itu motorku tak tinggal situ ya. Ya, kenapa saya minat untuk kesini itu? Tadinya itu saya browsing cari tempat gua Jepang gitu. Kebanyakan yang browsing itu yang di daerah Kaliurang ya teman-teman. Nah, terus saya nemu artikel itu yang di sini di Sapu Angin ini. Tapi untuk kedalaman guanya itu nggak ada yang menulis di situ ya. Dalamnya berapa meter. Dan biasanya gua-gua Jepang itu juga identik dengan kamar-kamarnya ya. Nah itu juga nggak ada tertulis berapa kamar gitu. Makanya saya penasaran. Jadi Sapu Angin ini selain ada guanya ini terkenalnya dengan base campnya ya, base camp pendakian Gunung Merapi ya teman-teman. Jadi yang seingat saya itu base campnya itu dibukanya itu tahun berapa? Sekitar 2001 ya kalau nggak salah itu.
Dan habis itu Merapi itu erupsi, ditutup lagi ya. Dan setelah ditutup selama kurang lebih 6 tahun ya, tahun 2015 atau 16 gitu loh, itu jalurnya itu dibuka lagi ya. Selain jalur pendakian juga ada sendangnya ya. Sendang opo mo, lali aku namanya, itu lupa saya. Kalau tadi aku tanya-tanya sih, katanya itu dari tempat saya parkir yang di bawah tadi itu sampai lokasinya itu sekitar 30 menit ya teman-teman. Ya itu mungkin karena warga sini ya, mereka bilang 30 menit. Tapi kalau sekelas aku gitu, wah 30 menit itu leren netok ya, belum perjalanannya ya, mungkin lebih ya. Biasanya kalau orang di pinggir gini, di desa gini itu masih jauh enggak? Bu De, Pak De, oh paling bawah situ mas. Wah, lurus sedikit udah nyampe mas. Wah lurusnya ukuran kota pirang kilo. Yaitu perbedaannya penduduk sini sama penduduk kota ya mungkin ya. Aduh, ini ada 2 cabangan nih. Yang mana ya? Soalnya saya belum pernah. Tadi itu saya tanya, katanya di belakang bukit gitu. Wah, mungkin tak coba yang kesini dulu ya. Sebelahku udah jurang loh, brother. Oh, jurang loh, friend. Wih. Kira-kira nanti ketemu orang nggak di sana? Soalnya tadi itu yang petani-petaninya sini itu udah pulang ya. Tadi saya nyampe sini mereka pulang ya. Udah selesai cari rumputnya ya. Moga wae iki ya enggak keliru. Nek takon ya karo sapa? Nek takon karo hati, suara hatiku mengatakan ya. Kayak mengatakan kose temenan aja dulu. Nggak tahu. Kan kampret kalau gitu. Moga nggak keliru jalannya. Jalannya habis ya. Wah, keliru ya jalannya. Tapi aku dapat view keren nih. Wah, jalanku keliru, tapi aku dapat view keren. Serapopo balineh wae. Nah, tadi dari sana ya. Nah, itu jalan itu. Saya udah muter sini. Oh, mungkin sing lurus sana ya. Wah, balineh iki. Terpaksa balineh, friend. Sabar ya. Wah, mukaku wis kusem iki. Wis butek. Untung mukaku nggak glowing ya. Wah, mukaku glowing ngopi ya, coba bayang gini. Tadi saya dari sana itu ya, terus balik lagi sampai sini. Coba kita yang lurus ya. Naik munggah ke puncak pucuk. Wih, kayak naik gunung aja. Ya emang di sini di lereng gunung.
Ke atas lagi ada percabangan lagi. Nanti ya. Yang kanan dulu atau yang kiri dulu ya? Wah, nggak menggeh tenan aku. Coba yang kiri sih wae. Alon-alon maton kelakon. Kata orang Jawa gitu ya. Tapi ya kadang dipleset nih gitu loh. Waton-waton sal kelakon. Dan durung sabet kancane. Lentruk. Tadi itu yang turun. Kita coba yang naik dulu ya. Sabar ya, Pren. Kedengeran nggak, Pren? Baru suara ajan. Tak leren sih. Ngerobiah kesel. Sambil nunggu adanya selesai. Katanya 30 menit ya. Tapi suwe ra tekan-tekan. Hush. Jangan mengeluh, Jo. Jangan mengeluh. Leren sih. Leren. Nah, istirahat dulu bentar ya, Pren. Ya, ini kita lanjut lagi ya. Di sini tuh saya dengar suara motor. Suara-suara motor gitu ya. Atau mungkin mereka komunitas motor yang terabas hutan gitu ya. Wah, ini ada bangunan semacam gardu pandang gitu. Wah, udah roboh ya. Udah roboh semua ya. Udah nggak bisa naik. Karena jarang yang kesini ya, jadi kurang perawatan ya. Man, wih, pomo klotek, ranting jatuh. Wih, mantap loh view-nya, man. Iya, friend. Wah, belum sampai ya ini ya, tapi keren kayak gini ya. Udah agak mendung nih. Dipercepat aja ya. Ini saya udah kira-kira 1 jam perjalanan ya, men. Belum ketemu tempatnya. Tanda-tandanya sik. Oh lah, ini ada papan gua Jepang ke sana. Oh, berarti turun sini ya. Alhamdulillah. Nggak ada tanda-tandanya gini, udah agak lega saya. Soalnya mau tanya juga masa apa, nggak ada yang ditanyai ya. Itu ada tandanya gua Jepang. Turun ya. Apa ini ya? Ah, iya, kelihatannya ini. Ini. Iya, iya. Ini udah habis ya. Iya, bener ini ya. Jadi itu gua Jepangnya ya toh. Keren. Sebelum masuk aku tak leren cek dilut ya. Keringetku nanti gembrobios yang ini. Tak istirahat bentar. Nanti saya akan maju. Kok maju? Saya akan ajak teman-teman semua untuk masuk ke dalam. Saat ini saya sudah berada di depan pintu gua Jepang yang ada di Sapu Angin ya. Nah, biar nggak kelamaan, langsung aja kita masuk. Nah, ini untuk pintu guanya ya. Pintu guanya itu kecil ya. Jadi sekitar 1 meteran ya. Kita agak merunduk sedikit ya. Kula nuwun.
usah pakai senter ya, udah terang. Wih, ternyata tembus ini guanya. Sana itu ada pintu, tembus. Tinggi, kalau udah masuk itu tinggi ya. Tadi itu masuknya segitu. Jadi giliran kita udah masuk itu ternyata guanya itu tembus ya ke sana ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita telusuri satu persatu ya. Oh, di sini nampaknya ada kamar ya. Di sini ada kamarnya. Ada kamar atau perempatan ya. Coba tak ke yang biasanya ke kiri dulu ya. Tak ke kiri dulu. Wah, di sini batu-batu tok ya. Wah, ngerinya itu di sini tuh atasnya itu batu tok, apa? Bukan batu, tapi pasir gitu loh. Ngerinya ya nambrol gitu loh. Moga aja selamat ya, nggak ada apa-apa ya. Oh, cuman ruangan aja, kamar-kamar ya. Karena di sini tuh kamar-kamar ya, friend. Kita coba yang ke kanan tadi. Oh iya, di sini kamar juga udah mentok sini. Jadi mungkin ini dulu tuh untuk sembunyi biar luas itu dibuat kamar-kamar ya teman-teman. Sana yang keluar tadi kurang lebih ada 3-4 meteran, ada perempatan. Ini ternyata kamar-kamar ya. Makin ke dalam itu makin apa? Tinggi ya ruangannya. Saya berdiri aja nggak sundul ya ini ya. Saya berdiri aja nggak sundul nih ya. Wih, ini apaan lubang? Wah, ini longsoran gitu loh. Batu ini kayak tur berair gitu loh. Ya wis rapopo. Wah, sini ada batu-batunya. Sini ada ruangan lagi. Oh iya, wih, enak lawane meneh. Wih, lawane bergelantungan. Kita ada cedingi sopo iki keri iki. Ada batu ditumpuknya apa ya? Wih, lawane keganggu. Sorry man. Yowis, kita keluar lagi. Kita lanjut untuk yang selanjutnya ya. Oh, di sini tuh makin tinggi loh tempatnya loh. Kira-kira 2 meter loh ke dalam itu. Wah, tapi di sana itu agak jojrok gitu. Di sini ada ruang lagi apa ya? Oh, ruang. Udah habis, berarti ada ruangannya tak hitung ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 kamar ini. Jauh ini ada 4 kamar. Loh, di sini tuh ruangannya tinggi, men. Tadi ruang yang keempat tadi, di sini ruangannya tinggi ya, saya nggak perlu nunduk ya, tapi di sini jalannya agak menurun gitu. Nah, masih adakah ruang? Kalau ruang di hatiku sudah isi ya, friend. Saya sopo sing tekok. Wih, ini ada lagi nih. Wih, ini ruangan lagi. Ini apa nih? Bisa nih, 19/10/01. Di sana kelihatannya udah juga jalan keluar ya. Tapi tak, saya lewat sini dulu. Ada lagi enggak ya? Oh iya, udah keluar. Udah keluar. Tapi coba yang sebelah sana tadi, siapa tahu ada ruangan lagi ya teman-teman.
Itu hawanya adem ya, enak sejuk gitu loh. Oh iya, sini udah keluar. Sini udah keluar lagi. Waduh, jalannya sempit. Aduh, licin lagi. Udah keluar, jalannya sempit. Sakmene tok. Nah itu jalan yang keluar tadi, yang kecil tadi itu. Di sini juga ada jalan setapaknya ya, tapi nggak tahu lewatnya mana. Tapi kelihatannya juga sama seperti tadi, cuman saya lewat yang jalur yang besar aja ya. Dan di sini pintu keluarnya tadi ya. Saya tadi dari ujung sana. Nah, kalau dari sini nggak kelihatan tembusannya ya, soalnya tadi jalannya itu turun. Ya oke teman-teman, demikianlah perjalanan bersama saya Bejo Anak Gembala. Dan inilah gua Jepang yang berada di Sapu Angin ya teman-teman, Klaten ya. Tepatnya di lereng Gunung Merapi ini ya teman-teman. Nah, demikianlah perjalanan dari saya. Semoga perjalanan ini bisa menjadi wawasan buat kita semua ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan ikuti terus perjalanan saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi.